Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Fauzia. Kali ini saya jadi host dan di episode kali ini, di podcast kami ini, kita mau membahas tentang dakwah di era globalisasi. Nah, sekarang saya bersama dua narasumber. Ayo, kenalan dulu Kak. Saya Aliazim Fauzan dan saya Muhammad Rifki Bustami. Oke, itu ya namanya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik pembahasannya. Coba. Oke teman-teman, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, pertama kita mulai dari hal yang dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dakwah di era globalisasi? Jadi dakwah di era globalisasi itu adalah proses penyebaran ajaran Islam dengan menggunakan media digital, terutama yaitu teknologi digital. Jadi dakwah ini tidak hanya ceramah di masjid, jadi dia juga bisa dengan membuat konten mengenai ajaran Islam dan lain-lain. Pemutakan gimana? Ya, jadi pesan di era globalisasi itu menyebar luas bahkan sampai penjuru dunia lintas negara. Nah, berarti dakwah lainnya tuh harus lebih kreatif dilakukan ya? Oh iya, harus dong, harus adaptif dengan kebutuhan digital. Oke, kita lanjut. Kita bahas tantangan dakwah dulu nih. Nah, yang pertama ada perubahan sosial dan budaya. Menurut kalian gimana? Nah, coba Kak Tommy. Menurut saya banyak budaya berkembang dengan cepat. Terutama banyak gaya hidup baru yang kadang itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, umat Islam jadi banyak ke bawah arus. Punya yang kadang juga nggak punya dasar agama yang kuat. Ya. Ngomongin perkembangan zaman ya, makanya itu penting literasi agama sejak ini. Pendidikan agama itu harus kuat, bukan hanya hafal, tapi juga harus paham agar umat-umat Islam itu mengikuti perkembangan tanpa kehilangan identitas agamanya. Oke, siap. Nah, ini nih tantangan besarnya teknologi dan media sosial. Gimana tuh? Teknologi. Media sosial itu dia pedang bermata dua. Pertama, itu biasanya media sosial itu dipakai untuk berdakwah. Dan juga biasanya juga tempat sebagai bertebarannya fitnah, ghibah, bahkan hoax. Al-Quran juga sudah mengingatkan. Apabila ada berita datang dari orang fasik, itu kita wajib tabayun. Jadi literasi kita itu penting bagi siapa? Bagi umat Islam seperti kita. Ya, saya setuju. Jadi pakai HP itu bukan cuma tingkat pakai HP aja, tapi harus bijak juga ya. Lanjut, ada tantangan berikutnya nih, ada keteladanan gimana tuh? Ya, contohnya banyak pemimpin yang seharusnya menjadi panutan justru malah bikin masyarakat kecewa. Nah, padahal Rasulullah SAW kan menekankan bahwa seorang muslim harus menjadi teladan. Contohnya dari lingkup kecil lah, dari lingkup keluarga. Setuju toh. Kalau pendai nih, dai ataupun pemimpin, ya nggak jadi contoh. Umat akan bingung kita sebagai pengikutnya. Misalnya kita pengikut dai mana nih? Tapi misalnya dainya nggak ngasih contoh pada kita, jadi kita bingung gitu. Makanya keteladanan itu adalah inti dari dakwah. Tantangan terakhir nih, ada arus globalisasi dan sekularisme. Menurut kalian gimana nih? Sekularisme. Jadi sekularisme ini sering masuk lewat budaya populer seperti
musik, film, bahkan cara kita berpikir. Jika kita nih sebagai umat Islam, kalau iman kita nggak kuat, itu kita bisa keluar. Benar banget guys. Oleh karena itu identitas Islam harus diperkuat melalui pendidikan. Nah, contohnya masuk komunitas dan lingkungan yang baik. Nah, umat juga harus memilah-milih, harus pintar juga memilah-milih juga mana budaya yang cocok dan mana yang tidak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting strategi dakwah. Menurut kalian apa sih strategi dakwah yang relevan untuk sekarang? Bagi dakwah dalam Al-Quran itu sudah ngasih kita panduan. Dalam berdakwah itu ada 3 dalam Al-Quran. Yang pertama itu bil hikmah. Hikmah itu dengan bijaksana. Kemudian yang kedua mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah ini nasihat yang baik. Dan yang ketiga itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadal berarti bertengkar dengan mulut ataupun berdebat tapi dengan sopan dan santun. Jadi betul sekali Jan. Terutama generasi sekarang ya, generasi sekarang tuh nggak cocok didurui. Nah, generasi sekarang itu lebih enak diajak ngobrol santai, diajak diskusi bareng, dan juga konten dakwahnya juga harus lebih dialogi seperti itu. Nah, kalau pendekatan struktural dan kultural itu gimana? Jadi pendekatan struktural itu melalui jalur resmi seperti pemerintahan dan juga lembaga formal. Nah, sedangkan kalau kultural itu lewat budaya, komunitas kegiatan sosial ataupun kreativitas gitu. Iya, jadi dua-duanya itu harus jalan bareng supaya dakwah ini lebih efektif. Betul. Ini juga penting nih, pembinaan kader itu gimana? Kader dakwah itu harus yang mempunyai ilmu, yang berpikir kritis, kreatif, dan juga bisa bekerja sama dalam tim. Dan tanpa kader yang berkualitas, dakwah sulit berkembang. Iya. Jadi apalagi zaman sekarang itu makin kompleks seperti itu. Oke, yang terakhir nih ya, ada penguatan basis sosial atau gimana? Nah, ini tuh jadi masih kita membahas dakwah. Dakwah itu kan sebenarnya bukan tugas dai. Dakwah juga itu tugas umat. Itu kalau masyarakat mendukung dakwah akan lebih mudah diterima sama masyarakat tua. Makanya kegiatan sosial keagamaan seperti di masjid, komunitas, ataupun lingkungan itu sangat penting untuk membangun rasa kebersamaan. Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini tentang dakwah di era globalisasi. Dari mulai tantangan dakwahnya, strategi dakwahnya yang kita terapkan. Intinya teman-teman, dakwah itu harus relevan, kreatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dan kita sebagai umat Islam harus tetap belajar agar kita tidak terbawa arus negatif globalisasi. Nah, terima kasih untuk semua yang udah mendengarkan dan yang udah stay sampai akhir. Semoga podcast kami bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini tentang dakwah di era globalisasi ini. Nah, mulai dari tantangan sampai ke strategi yang bisa diterapkan. Intinya, dakwah itu harus relevan, kreatif. Intinya, dakwah itu harus relevan, kreatif, dan berpegang pada nilai ajaran Islam. Betul. Dan kita sebagai umat Islam harus tetap belajar agar tidak termakan berita.
Dakwah itu